Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita lanjutkan. Pada bagian sebelumnya kita sudah berhasil menambahkan video pada halaman kelas interaktif kita. Sebelum kita lanjut ke bagian selanjutnya atau topik berikutnya, kita akan mengatur tampilan atau menyusun file-file ini sesuai dengan mungkin Bapak Ibu ingin memindahkan ke atas atau memindahkan pada pertemuan berikutnya. Cukup gampang. Jika Bapak Ibu sudah menambahkan satu file, nanti bisa dipindahkan ke topik yang lain. Contohnya, saya tidak mau video ini berada pada bagian pendahuluan. Saya ingin memindahkannya ke bagian misalnya sounds ya, atau ini saya gantilah ya. Mungkin saya sesuaikan ya. Oke. Save. Oke. Untuk memindahkannya, kita cukup klik pada bagian ini, panah untuk move ini, kita klik, kemudian kita tahan, kemudian kita bisa geser ke bawah dan kita tempatkan pada bagian kedua ya, pada topik kedua misalnya di sini. Ya, saya akan letakkan di sini ya, maka dia akan pindah ke topik kedua. Begitu juga untuk file. Kita bisa memindahkan filenya ke topik berikutnya seperti ini ya. Atau Bapak Ibu jika ingin memindahkan videonya ke atas ya, berarti saya ulangi lagi ya. Berarti sekarang videonya di atas, filenya di bawah. Begitu juga dengan yang ini, yang kedua, kita bisa letakkan videonya ya. Kita ulangi lagi. Ya. Oke. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikuti ya. Berikutnya kita akan menambahkan sebuah aktivitas yang sangat penting sekali dalam pembelajaran yang online, yaitu penambahan tugas ya. Baik, kita akan menambahkan tugas. Caranya hampir sama ketika kita menambahkan video ya. Klik add activity and resource. Kali ini kita tidak menambahkan resource tapi activity ya. Di sini ada pilihan assignment ya. Klik assignment, kemudian kita akan add assignment-nya. Oke, sekarang kita beri judul tugas ini ya. Misalnya tugasnya adalah review ya. Review. Instruksinya misalnya kita instruksikan mahasiswa untuk mereview beberapa jurnal. Contohnya misalnya buatlah Oke, kita sudah tambahkan instruksinya. Saya edit sedikit ya, saya kasih display di sini agar dia muncul di bagian depan instruksinya. Kemudian pada bagian file di sini Bapak Ibu bisa tambahkan file jika memang tugas itu mahasiswa dapat mengakses sebuah file ya. Caranya hampir sama dengan ketika kita menambahkan file pada halaman depan ya. Kita bisa cari ya, klik di mana kita meletakkan filenya. Kemudian kita bisa cari dokumen atau file yang akan kita berikan kepada mahasiswa. Misalnya ya, saya akan pilih satu artikel misalnya yang sudah PDF saja. Ya, klik. Tadi caranya klik, tahan, tarik, masukkan ke kotak yang sudah ada ya. Oke, kita sudah berhasil menambahkan sebuah file yang nantinya akan direview oleh mahasiswa. Kita kembalikan ke ukuran semula. Baik, judulnya sudah, instruksi tugasnya sudah, kemudian file yang akan menjadi acuan reviewnya juga sudah kita tambahkan.
Berikutnya kita akan menentukan kapan tugas ini bisa dikumpulkan dan kapan terakhir mahasiswa bisa mengumpulkan tugasnya, ya. Pada bagian availability kita akan bisa menentukan, ya, ini tanggal kapan mahasiswa bisa mulai mengerjakan tugasnya dan mengupload tugasnya. Dan pada bagian due date ini adalah terakhir mahasiswa mengirimkan tugas, ya. Kita boleh centang due date-nya, misalnya 23, berarti 1 minggu dari minggu ini, ya. Jika kita hilangkan centang enable-nya, maka mahasiswa bisa mengumpulkan tugasnya kapan saja dengan rentang waktu yang tidak ditentukan, ya. Jadi kita tentukan saja mahasiswa bisa mengumpulkan tugasnya dan tidak ada keterlambatan. Oke, kemudian jika sudah, ya, pengaturan availability-nya sudah atau kapan tugasnya diserahkan sudah, berikutnya bagaimana mahasiswa mengirimkan tugasnya? Apakah berupa file atau berupa online text? Ini tergantung dari jenis tugas yang Bapak Ibu berikan. Jika tugasnya berupa mungkin tugas yang tidak terlalu panjang, mungkin sekitar 5 paragraf atau 4 paragraf, kita cukup menggunakan online text. Tapi kalau tugasnya sudah beberapa halaman, ya, misalnya 5 halaman atau 10 halaman, maka ada baiknya kita menggunakan file submission. Boleh pilih salah satu di antara kedua jenis submission ini, ya. Online text untuk teks yang pendek, ya. File submission untuk file nanti tugasnya berupa Microsoft Word yang akan diupload, ya. Oke, saya coba ambil yang pendek saja, yang online text. Saya hilangkan centang file submission-nya. Kalau sudah, saya tinggal klik save and return to course. Oke, di sini tugas telah berhasil ditambahkan. Ya, kita coba lihat tugasnya dengan cara klik saja di sini bagian review ini. Sekarang kelihatan di sini bahwa ini instruksi tugasnya, ini file yang nanti bisa di-download oleh mahasiswa. Saat ini di kelas kita belum ada mahasiswa karena memang kelas ini belum saya tambahkan mahasiswanya, ya. Ini juga belum ada tugas, ya, belum dinilai. Nanti kita akan bahas bagaimana menilai tugasnya. Oke, saya harap Bapak Ibu sudah cukup familiar dengan menambahkan tugas ini. Untuk lebih detailnya saya akan mengulangi sekali lagi cara menambahkan tugas, ya. Tadi kita akan tambahkan tugas pada topik kedua, ya. Caranya tadi klik add activity and resource pada topik yang akan kita tambahkan, klik, kemudian pilih assignment. Oke, berikutnya kita pilih add. Sudah. Sekarang kita beri judul tugas nih, misalnya oke, saya tambahkan instruksinya. Ya. Oke. Sudah, karena ini berupa laporan jadi tidak perlu kita menambahkan filenya. Jadi tidak perlu kita menambahkan additional file. Kita tampilkan di depan agar mahasiswa bisa membaca instruksinya, ya. Pada menu availability kita tentukan kapan mahasiswa bisa mengirimkan tugasnya, ya. Kita ganti, saya mau mahasiswa mengerjakannya mungkin tanggal 10 bulan April. Oke, sudah. Oke, berikutnya kita bisa centang ini jika mau. Kalau kita mengaktifkan cut off date, artinya mahasiswa tidak bisa lagi mengupload file jika waktunya sudah habis, ya. Kalau kita tidak aktifkan,
mereka masih bisa mengupload file, tapi akan ada keterangan terlambat nantinya ya. Baik, kita boleh kalau tidak bisa upload lagi, kita samakan saja dengan tanggal 10 April. Artinya nanti di tanggal 10 April tidak lagi bisa mengupload. Oke, karena ini panjang filenya, kita ekspektasi mungkin sekitar beberapa halaman, jadi kita pilih file submission saja. Oke, kalau sudah save and return to course. Oke, sekarang kita coba lihat tugasnya. Ya, ini buatlah laporan ya. Oke ya. Baik, kita kembali ke bagian depan. Ya, Bapak Ibu, setelah berhasil menambahkan tugas, selanjutnya nanti kita akan menilai tugas atau menilai tugas yang telah diupload oleh mahasiswa.